sementara terlihat Tarzan dan teman-temannya sedang berlarian. Gerakan mereka sangat cepat karena tubuh mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan hutan. Hanya saja ada satu orang yang tertinggal, yaitu pria berkulit hitam ini. Ia tak bisa menyamai kecepatan Tarzan karena ia adalah manusia biasa yang terbiasa hidup nyaman di kota. Saat ini mereka sedang menaiki sebuah bukit dan akhirnya sampai di sebuah tebing. Tebing itu sangat curam dan tak ada garansi nyawa jika terjatuh. Sungguh mengerikan sekali. Kocaknya, teman Tarzan pun tiba di lokasi dengan dada yang kembang kempis. Ia sangat kelelahan dan tak sanggup untuk berlari lagi. Sang teman pun penasaran apa yang mereka lihat dan bertanya bagaimana cara melewati jurang ini. Tarzan pun menjawab, kita harus melompat tanpa parasut sama sekali. Para anggota suku pun melakukan hal yang sama setelahnya. Melihat hal itu, sang teman pun menjadi syok seakan tak percaya. Ia sudah sangat kelelahan dan kini ia harus terjun untuk mempercepat ajalnya. Ia pun terjun pula dan menyerahkan sisanya pada alam. Di sini, misi Tarzan dan teman-temannya adalah untuk mencegat kereta yang akan datang sebentar lagi. Mereka harus mengikuti kereta itu demi menyelamatkan Jane yang saat ini sedang ditawan. Mereka pun memegang sulur tanaman dan akan menggunakannya untuk bergelantungan. Tapi ternyata sulur yang dipegang oleh teman Tarzan sangat mudah patah. Karena itu, Tarzan meminta sang teman untuk naik ke punggungnya. Mau tak mau, temannya pun mengikutinya karena ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa selamat. Kini, misi mereka yang sebenarnya baru akan dimulai. Akhirnya, kereta itu lewat tepat di bawah dan mereka semua lepas landas. Ini adalah pemandangan yang tak biasa dan hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Dengan kecepatan yang luar biasa ini, mereka menghajar para penjaga di atas kereta. Hingga akhirnya Tarzan dan teman-temannya pun mendarat dengan aman. Tapi mereka dibuat heran karena kereta ini berisi banyak sekali budak. Entah apa yang terjadi, tapi Tarzan tahu bahwa para budak itu harus diselamatkan. Alhasil, ia pun masuk ke dalam gerbong yang berisi banyak sekali tentara. Di sini, Tarzan terlihat sangat marah pada para tentara ini. Ia tahu bahwa para budak berasal dari para penduduk hutan dan tak boleh ada yang menyakiti mereka. Hingga akhirnya Tarzan pun diserang dan melawan balik dengan sekuat tenaga. Ia punya keunggulan dengan kekuatan dan pengalamannya dibandingkan para tentara yang hanya mengandalkan senapan. Benar saja, sebagian besar para tentara tumbang tanpa bisa melukainya sedikit pun. Bahkan komandan tentara pun tak bisa berkutik di hadapan Tarzan dan ditendang keluar dari kereta. Sungguh gila sekali. Para anggota suku kemudian membawa seseorang yang mungkin adalah dalang dari semua ini. Tapi pria itu berkata bahwa ia hanya seorang arsitek perancang jembatan dan para budak itu akan menjadi pekerjanya. Tarzan pun bertanya untuk apa jembatan itu. Mau tak mau, sang arsitek pun menjelaskan bahwa jembatan itu akan digunakan oleh pasukan Belgia. Jumlah mereka adalah 20.000 orang dan sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Akhirnya Tarzan pun tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Raja Belgia alias Leopold ingin menguasai hutan Kongo dengan cara perbudakan. Jika itu terjadi, maka tak hanya para suku yang menjadi korban, melainkan ada hewan-hewan yang terancam punah pula. Dari sinilah Tarzan harus melakukan sesuatu demi melindungi hutan tempat ia dibesarkan dan teman-temannya. Tarzan pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Ia akan menyelamatkan Jane terlebih dahulu sebelum menghentikan perbudakan hingga ke akar-akarnya. Perjalanan ini tak akan mudah karena Tarzan harus melewati hutan yang sangat berbahaya. Tapi tenang saja, karena ia tak akan sendirian dan ada teman yang selalu menemaninya. Sorak-sorai pun bergema seiring keberangkatan Tarzan yang sudah membebaskan para budak itu. Dan inilah penampakan hutan Kongo tempat makhluk-makhluk buas berada. Benar saja, mereka bertemu dengan para gorila yang bisa dengan mudah meremukkan tulang manusia. Di sini, Tarzan berkata bahwa para gorila ini adalah keluarga kecilnya yang sudah merawatnya semenjak bayi. Karena Tarzan sudah bergaul dengan manusia, maka ia dicap sebagai pengkhianat dan dimusuhi oleh mereka semua. Dari sinilah, ia harus berkelahi dulu untuk memperlihatkan dominasi dan unjuk kekuatan. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan di part 6.